teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan tentang permintaan individu dalam perubahan harga barang lain. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa barang itu terdapat dua jenis, yaitu barang komplementer dan barang substitusi. Nah, barang substitusi adalah barang yang dimana saling menggantikan satu sama lain. Saya ambil contoh barang substitusi itu adalah kopi dan teh, dimana ketika kopi tidak ada atau salah satu dari kopi dan teh itu tidak ada, berarti permintaan akan satu barang lainnya akan lebih meningkat. Misalnya kopinya tidak ada, berarti permintaan konsumen akan barang teh nanti lebih meningkat, karena teh itu adalah bisa menggantikan barang kopi tersebut. Nah, sementara untuk barang komplementer adalah barang yang berjalan seiring, di mana dalam arti konsumen akan meningkatkan konsumsi kedua barang tersebut secara simultan. Misalnya antara bahan bakar dengan mobil, atau bensin dan mobil, di mana dalam dua barang tersebut konsumen harus membeli barang tersebut secara bersamaan. Misalnya kalau konsumen tidak membeli kedua barang tersebut secara bersamaan, maka salah satunya dari barang tersebut itu tidak bisa digunakan atau tidak bisa dimanfaatkan. Misalnya konsumen membeli mobil tetapi tidak membeli bahan bakar, berarti otomatis mobil tersebut itu tidak bisa digunakan. Makanya antara mobil dengan bensin itu disebut barang komplementer, karena barang ini disebut barang yang berjalan seiring. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang harga bensin dan mobil. Pada tahun 1970-an di Amerika Serikat terjadi pilihan mobil dan goncangan minyak akibat harga real bensin meningkat 4 kali lipat. Hal ini mengakibatkan terjadinya pilihan mobil ke mobil yang lebih kecil dan lebih hemat bahan bakar, sehingga perubahan ini mendorong pertumbuhan dalam impor mobil Jepang, yang dimana produk ini sebelumnya itu hanya terbatas di Amerika Serikat. Hal ini mengakibatkan dampak jangka panjang yang penting dalam kinerja pasar mobil. Pada tahun 1980-an terjadi penurunan harga karena harga barang lain meningkat. Dalam hal ini, respon dari konsumen yaitu dengan mengubah perilaku pembelian mereka. Dalam situasi ini, produsen pembuat mobil mereka memperbaiki produk mereka dengan mengubah gaya dan ukuran serta beberapa komponen tambahan lainnya sehingga kelihatan seperti produk yang lebih mewah. Maka dari itu terjadinya pemikiran bahwa akan terjadi pemborosan bahan bakar di masa depan. Pada tahun 1991, Kongres AS membuat kebijakan terhadap pemborosan bahan bakar pada mobil yang jarak tempuhnya itu lebih dari 22,5 mil per galon. Terjadinya masalah ini karena perubahan dalam pasar mobil itu sendiri. Produsen pembuat mobil mengubah mulai dari mesin mobil yang diperbesar dan penyejuk udara atau AC yang menjadi kebutuhan umum, dan semakin banyak model baru lainnya yang diperkenalkan dengan mewah dan mahal di pasar mobil. Ketika harga bahan bakar naik, maka biaya mengendarai mobil juga akan naik. Hal ini dapat menyebabkan efek pada permintaan individu terhadap mobil. Nah, mungkin dari beberapa orang ketika terjadi kenaikan harga terhadap bahan bakar, mereka akan mengurangi penggunaan mobil mereka dan mencari alternatif lainnya seperti transportasi umum, bersepeda, atau pengendara pengendaraan yang lebih efisien lagi untuk menghemat bahan bakar mereka. Dalam kasus ini mungkin akan berdampak terhadap permintaan individu yang lebih sedikit untuk membeli mobil tersebut. Terkadang efek perubahan harga bahan bakar dan
mobil saling menetralkan dan memperkuat. Misalnya, ketika harga bahan bakar naik dan juga harga mobil naik, ini membuat seorang mungkin akan lebih mempertimbangkan alternatif lain dan mempertimbangkan mobil yang lebih efisien secara bahan bakar. Jika harga mobil naik, mungkin seseorang akan lebih berpikir dua kali sebelum membeli mobil tersebut. Jika mobil menjadi lebih mahal, hal ini dapat mengurangi permintaan individu terhadap mobil, terutama jika alternatif seperti transportasi umum masih tersedia dan masih terjangkau. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengatur masalah rata-rata penggunaan bahan bakar dengan beberapa alasan. Yang pertama itu adalah efek eksternalitas, yang kedua informasi yang asimetris, dan yang ketiga adalah inersia konsumen. Dalam konteks kurva permintaan individu, pemerintah berusaha untuk menggeser kurva permintaan individu ini dalam berbagai cara. Yang pertama adalah regulasi efisiensi bahan bakar. Pemerintah dapat mengatur standar efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi untuk produsen mobil, sehingga memaksa mereka untuk menghasilkan kendaraan yang lebih efisien dalam bahan bakar. Yang kedua itu adalah insentif pajak. Memberikan insentif pajak untuk pembelian mobil yang lebih efisien seperti potongan pajak atau mengurangi biaya lisensi dapat mendorong konsumen untuk lebih memilih mobil yang hemat bahan bakar. Untuk menjawab pertanyaan ini, menurut saya ini adalah ide yang sangat baik, di mana ini dapat membantu konsumen untuk membuat keputusan yang lebih bijak dalam membeli peralatan rumah tangga, di mana pada gilirannya ini dapat mengurangi konsumsi energi dan dampak lingkungan. Di beberapa negara dan wilayah telah menerapkan persyaratan ini dan mengharuskan produsen untuk menyediakan label energi dan informasi yang serupa pada produk mereka. Hal ini dapat menambah pemahaman konsumen seberapa efisien produk tersebut dalam penggunaan energi yang memengaruhi biaya operasional jangka panjang. Yang terakhir adalah sanksi pajak atau insentif pajak untuk produk-produk yang tidak efisien. Ini adalah pendekatan yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, di mana ini dapat memberikan insentif bagi produsen untuk lebih mengembangkan produk-produk yang lebih efisien secara energi, sekaligus memberikan dorongan kepada konsumen untuk lebih memilih produk yang ramah lingkungan. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.